lanjutkan dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selesai, teman-teman bisa kembali ke breakout room. Sampun nggih, teman-teman bisa kembali ke breakout room lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Sami-sami. Baik, adik-adik sudah berdiskusi mengenai tugas, mengenai tugas tentang konflik beragama. Silahkan
Mungkin eh, kelompok 3A menampilkan menampilkan yang korupsi, ya. Kelompok 3B yang kekerasan, ya. Silakan kelompok 3A dulu, secara cepat saja. Baik, Baik, terima terima kasih kasih untuk, kesempatannya, Bapak. silakan, Mas. Ya, mohon izin, ini Nggih, terkait dengan penugasan yang terkait dengan korupsi ya, akan disampaikan oleh Mbak Joana dan Mbak Ita. silakan. Baik, Bapak mohon izin, mungkin ini masih apa proses pemindahan ke Word nih, Bapak. Mohon tunggu sebentar nih, Bapak dan teman-teman. Baik, izin share screen nggih, Pak. Untuk kelompok 3A, kami mengambil kasus korupsi dari Wali Kota Semarang. Untuk yang poin nomor 1 dan sampai dengan keempat akan dijelaskan oleh Mbak Joana. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Poin saya akan mulai, Bapak, dari nomor 1, poin yang dianalisis mengapa berita tersebut dikategorikan menjadi kasus tindak pidana korupsi. Karena pada berita tersebut bahwa Wali Kota Semarang yaitu Hefearita Gunaryati Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Februari 2025 dengan tiga tindak pidana korupsi, yaitu pertama fee pengadaan meja dan kursi SD dari dana APBD 2023, kedua pengaturan proyek penunjukan langsung tingkat kecamatan di 16 kecamatan di Kota Semarang, lalu yang ketiga yaitu pemotongan insentif atau TPP ASN Kota Semarang melalui Bapenda. Lalu jenis tindak pidana korupsi yang relevan dengan cerita di video itu, yaitu jenisnya ada tiga, Gih, suap dan gratifikasi. Yang kedua ada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau jabatan. Lalu perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, di poin ketiga yang terlibat yang
pihak di dalam berita yang terjerat dalam kasus korupsi. Pertama ada Bu Heverita sebagai Wali Kota Semarang. Yang kedua ada Pak Alwin Basri sebagai anggota Komisi D DPRD Semarang. Ada Rahmat Utama Jangkar, pimpinan sebuah perusahaan, dan juga ada Pak Martono. Lalu kondisi kondisi yang apa yang bisa menjadikan cerita di dalam berita tersebut menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi, bahwa tersangka eh, tindak pidana korupsi tersebut melakukan hal untuk memperkaya diri sendiri, juga menyalahgunakan jabatan dan wewenang sebagai kepala daerah atau sebagai pimpinan, lalu juga menyebabkan kerugian negara dan daerah. Juga tersangka tersebut menerima imbalan dan hadiah yang termasuk dalam suap atau gratifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ita. Nih, selanjutnya nomor 5 itu apa dampak yang akan terjadi dari kasus tindak pidana korupsi tersebut. Di sini ada 3 dugaan kasus korupsi yang disebutkan dalam berita. Yang pertama itu ada pengadaan meja kursi, kemudian pengaturan proyek penunjukan langsung, dan permintaan uang ke Bapenda. Nah, ini dampaknya itu dapat memiliki dampak langsung pada proyek-proyek yang seharusnya berjalan. Proyek pengadaan meja kursi sekolah misalnya bisa menghambat atau berpotensi menghasilkan barang dengan kualitas rendah karena adanya praktek korupsi tersebut. Nah, ini akan merugikan masyarakat, terutama para siswa. Kemudian yang keenam itu apa yang seharusnya dilakukan oleh para tersangka agar kegiatan tersebut tidak terjadi kasus korupsi. Yang pertama itu yang seharusnya dilakukan harusnya mencegah konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik itu tidak boleh menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keluarga. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek meja kursi sekolah dan proyek penunjukan langsung, harusnya dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, menolak gratifikasi dan permintaan ilegal. Menurut berita yang beredar, para tersangka diduga menerima uang dari berbagai pihak, termasuk dari pengusaha dan Bapenda. Pejabat publik itu harusnya menolak segala bentuk gratifikasi atau permintaan uang yang tidak sah. Yang ketujuh, nilai core value berakhlak yang dilanggar itu adalah akuntabel. Nilai akuntabel ini berarti setiap ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam kasus ini, Ibu Heverita dan suaminya diduga menerima suap dan mengatur proyek untuk keuntungan pribadi. Di sini menunjukkan mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan jabatan dan wewenang yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi analisis dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka mereka tidak mempertanggungjawabkan jabatan dan wewenang yang diberikan untuk melayani masyarakat karena mementingkan kepentingan pribadi. Seperti itu, Bapak. Baik, sudah adik-adik. Bagus ya kasus kasus Semarang ini. Silakan kelompok 3B, yaitu kasus kekerasannya. Silakan 3B. Halo. Halo, izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Dari kelompok 3B untuk kasus Ya, terlihat ya. Bagus. konflik kekerasan beragama, yaitu mengangkat kasus pengusiran dan perusakan retret Kristen di Sukabumi, Jawa Barat 27 Juni 2025.
Sekelompok orang menyerbu sebuah rumah yang menjadi lokasi retret pemuda Protestan di Tangkil, Sukabumi. Mereka melakukan vandalisasi, menghancurkan properti, mencopot salib, dan melempar sepeda motor ke sungai. Meskipun korban awalnya memilih berdamai, Gubernur Jawa Barat memerintahkan penindakan hukum terhadap pelaku. Analisis peristiwa yang pertama yaitu identifikasi peristiwa, memberikan gambaran singkat mengenai kejadian peristiwa. Pada 27 Juni 2025, sekelompok orang menyerbu sebuah rumah yang menjadi lokasi retret pemuda Protestan di Tangkil, Sukabumi, Jawa Barat. Massa melakukan vandalisme, mencopot salib, merusak properti, dan melempar sepeda motor ke sungai. Awalnya korban memilih berdamai, namun Gubernur Jawa Barat kemudian memerintahkan agar dilakukan penindakan hukum terhadap pelaku. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Mbak Hoirun Nisa. Ya, baik, suara saya terdengar ini. Untuk latar belakang peristiwa yang menjelaskan faktor-faktor pemicu awal. Yang pertama, adanya intoleransi dan sikap diskriminatif terhadap kegiatan keagamaan tertentu. Kemudian adanya kurangnya komunikasi dan pemahaman lintas agama di masyarakat. Dan yang terakhir, dugaan provokasi atau misinformasi yang menimbulkan keresahan warga. Untuk pihak yang terlibat, ya menyebutkan siapa saja yang terlibat. Ada yang pertama korban, yaitu pemuda Protestan peserta rekret, pelaku sekelompok massa yang melakukan perusakan, kemudian ada pemerintah daerah sebagai penengah, ada Gubernur Jawa Barat, kemudian ada aparat keamanan, polisi dan aparat setempat, dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk penyebab peristiwa, yang pertama ada langsung intoleransi dan penolakan kegiatan ibadah keagamaan tertentu, dan tidak langsung itu lemahnya pengawasan pemerintah setempat, kurangnya dialog antar umat beragama, serta adanya provokasi atau ujaran kebencian. Untuk nilai core value berakhlak yang dilanggar itu yang pertama, yang utama itu ada harmonis, karena di sini ada ketidak menghargai perbedaan agama dan merusak kerukunan. Kemudian di sini kolaboratif, tidak ada upaya musyawarah tetapi langsung melakukan kekerasan. Kemudian ada akuntabel aparat atau pihak terkait dalam. Kemudian ada loyal, tidak menempatkan kepentingan bangsa, di mana sekelompok orang tadi merusak tempat ibadah agama lain. Kemudian analisis dampak. Jika nilai berakhlak tidak diterapkan, maka akan terus terjadi konflik horizontal, meningkatnya intoleransi, kerusakan sosial, ketakutan masyarakat dalam menjalankan ibadah, merusak persatuan bangsa, serta menurunkan kepercayaan pada aparat negara. Jika nilai berakhlak telah diterapkan, maka tercipta kehidupan sosial yang damai dan rukun, penghormatan terhadap kebebasan beragama sesuai Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum yang adil, serta penguatan toleransi dan kepercayaan publik kepada pemerintah. Mungkin dari kelompok 3P cukup, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih adik-adik ya. Bisa stop share, Mbak. Ya. Waktu hampir habis adik-adik ya. Selamat nanti disampaikan ke Mbak siapa tadi ya yang saya beri Mbak Tiara. Jadi semua file nanti diberikan ke Mbak Tiara kan hanya 4 ya 3A, 3B, 4A, 4B. Nanti Mbak Tiara share ke WA Pak Teguh nggih, Mbak Tiara. Ya. Baik, Pak. Tim Persiko mengalami Dan selepas bertanding melawan Persita Tangerang.
adik-adik yang saya hormati, bahwa kita sudah berakhir untuk agenda 3, ya. Jadi adik-adik harus mengikuti agenda 2. Adik-adik harus ikut nanti agenda ketiga dengan baik dan benar. Karena di agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Diikuti dengan baik. Dan selamat adik-adik sudah mencapai pada titik ini. Ya, sudah hebat. Sudah hampir selesai. Semangat. Adik-adik harus semangat. Ya, harus hadapi semuanya dengan senyum. Ya, hadapi semuanya dengan senyum. Artinya apa? Kita bahagia. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti sudah tidak ada pertemuan lagi dengan Pak Teguh ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya Terima mohon kasih Pak maaf. Teguh. Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Teguh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Teguh kalau merubah jadwal karena saat ini Pak Teguh harus ngisi di Latsar Kemenkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pak Teguh. Silakan Mbak Umul untuk bisa panjenengan ambil alih. Mak Teguh mohon izin live. Kalau tidak ada dari panitia silakan live. Izin live ya.